Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan presentasikan hasil dari Kerja kelompok kami. kelompok kami. Ya, materi kami adalah wawasan Nusantara, yang materinya akan dibahas oleh materi kita, yaitu di samping saya Hanadi Wildi. Ya, untuk waktu dan tempat saya silakan. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Bangsa Indonesia memiliki wawasan nasional yang biasa disebut dengan wawasan Nusantara. Perumusan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya disebut wawasan Nusantara itu merupakan salah satu konsepsi politik dan ketenagaraan Republik Indonesia. Sebagai wawasan nasional dari bangsa Indonesia, maka wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan, lautan, dan udara di atasnya dipandang sebagai ruang hidup atau Lebensraum yang satu atau utuh. Rumusan masalah. 1. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografisnya. Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. 2. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara secara umum yaitu sebagai pedoman motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Sedangkan fungsi wawasan Nusantara yang dibedakan dalam beberapa pandangan antara lain: 1. Fungsi wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional. 2. Fungsi wawasan Nusantara sebagai pembangunan nasional. 3. Fungsi wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan. Yang keempat, fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Kepentingan tersebut tetap dihargai agar tidak bertentangan dari kepentingan nasional. Keempat, aspek yang melatar belakangi wawasan Nusantara. 1. Falsafah Pancasila. 2. Aspek kewilayahan Nusantara. 3. Aspek nasional budaya. Dan 4. Aspek sejarah. Yang kelima, kedudukan wawasan Nusantara. Dalam paradigma nasional, kedudukan wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. 1. Pancasila berkedudukan sebagai landasan ideal. 2. Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Keempat, ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Dan kelima, GBHN berkedudukan sebagai landasan operasional. Keenam, asas-asas wawasan Nusantara. 1. Kepentingan atau tujuan yang sama. 2. Keadilan. 3. Kejujuran. Keempat, solidaritas. Dan kelima, kerjasama dan kesetiaan terhadap kesepakatan. 7. Hakikat wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia pada hakikatnya merupakan perwujudan dari Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan, merupakan pencerminan dari kepentingan yang sama, tujuan yang sama, terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah Indonesia. Yang kata lain, sebagai wawasan nasional, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menangani permasalahan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat. Jadi kesimpulannya, wawasan Nusantara adalah pandangan bagi kita, khususnya bagi bangsa Indonesia, untuk menjadi bangsa yang satu dan utuh dalam satu kesatuan Republik Indonesia, untuk mencapai tujuan nasional yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sarannya bagi kita generasi penerus bangsa harus mengetahui, mempelajari, dan mengimplementasikan wawasan Nusantara dalam lingkungan dan kehidupan kita, seperti berjaga di desa setiap malam, atau yang bisa disebut ronda malam, secara bergilir sehingga akan terciptanya suatu wilayah yang utuh, menampilkan salah satu budaya kita dalam pameran atau festival seni nasional maupun internasional, ataupun acara dan kegiatan lainnya, agar bangsa lain mengetahui sebagai budaya kita dan diakui keberadaannya sebagai bagian dari budaya kita.
Dengan adanya penampilan tersebut diharapkan tidak ada pengklaiman budaya kita oleh bangsa lain sehingga budaya Indonesia tetap utuh. Sekian dari saya. Oke. Ya, itulah beberapa materi-materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita atau pembicara kita hari ini. Untuk sesi tanya jawab akan kita lanjutkan mungkin nanti di grup atau kelas. Ya, terima kasih. Terima kasih kami dari kelompok 3 ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.